Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan dapat bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum dan Regulasi Bisnis. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, saya sendiri Rina Rahayu dan ada teman saya yang bernama Muhammad Ilham Ramdhani dan Ima Siti Nurjamilah. Kami di sini akan mempresentasikan pendirian badan usaha dan dokumen pendirian badan usaha. Yang pertama ada pengertian badan usaha. Secara umum, badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan. Badan usaha juga adalah rumah tangga ekonomi yang bertujuan mencari laba dengan faktor-faktor produksi. Di sini ada pengertian badan usaha menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut Dominic Salvatore. Menurut Dominic Salvatore, badan usaha adalah suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengordinasikan berbagai sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa untuk dijual. Adapun menurut Zaini Ashadi dalam buku berjudul Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia pada tahun 2005 menyebutkan badan usaha adalah kesatuan yuridis ekonomi yang mendirikan usaha dengan sifat tetap, terus-menerus, dan berkedudukan di wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Di sini ada jenis dan karakteristik badan usaha di Indonesia. Yang pertama, badan usaha berbentuk hukum. Karakteristik suatu badan hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. Adapun badan usaha berbentuk hukum terdiri dari PT, perseroan terbatas, terus yayasan, dan koperasi. Di sini ada perseroan terbatas atau PT, memiliki ketentuan minimal modal dasar. Dalam Undang-Undang 40/2007, minimum modal dasar PT yaitu Rp50 juta, minimal 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam PT. Kemudian pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT. Contoh PT ada PT Astra Daihatsu Motor, PT Media Nusantara Citra Tbk, PT Wijaya Karya Persero Tbk, Unilever, BNI, dan lainnya. Yang kedua ada yayasan. Yayasan bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Kekayaan yayasan dipisahkan dengan kekayaan pendiri yayasan. Yang ketiga ada koperasi. Koperasi beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus berbagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kemanusiaan. Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela, bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi, dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi. Jenis dan karakteristik badan usaha di Indonesia yang kedua yaitu badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Badan usaha bukan berbentuk badan hukum tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Badan usaha bukan berbentuk badan hukum terdiri dari persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer atau SIPI. Yang pertama, persekutuan perdata merupakan suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya, dan para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas persekutuan perdata. Yang kedua ada firma, merupakan suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama bersama dan para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap firma. Dan yang ketiga yaitu persekutuan komanditer atau SIPI, terdiri dari persero aktif dan persero pasif atau komanditer. Persero aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sedangkan persero pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam SIPI. Proses pendirian badan usaha. Pertama, perusahaan terbatas atau PT. Dokumen yang diperlukan pertama, fotokopi KTP, NPWP, dan KK para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang.
Kedua, foto direktur utama 3x4 latar belakang merah. Ketiga, fotokopi pajak bumi dan bangunan PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Keempat, fotokopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Kelima, surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran. Keenam, surat keterangan RT atau RW jika dibutuhkan untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan, khusus luar Jakarta. Ketujuh, kantor berada di wilayah perkantoran atau plaza atau ruko atau tidak, juga bisa berada di wilayah permukiman. Syarat yang harus diperlukan berdasarkan OJK. Pertama, pendiri minimal 2 orang atau lebih. Kedua, ada nama perusahaan. Ketiga, susunan pemegang saham, pendiri wajib mengambil bagian dalam saham. Keempat, KTA pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI. Kelima, menetapkan nilai modal dasar dan modal disetor. Nilai modal setor minimal 25% dari modal dasar. Terus tahap mendirikan PT dan syarat pendirian PT-nya. Pertama, mempersiapkan data pendirian PT. Ada nama PT, tempat kedudukan PT, maksud dan tujuan PT, struktur permodalan PT, dan pengurus PT. Terus kedua, ada membuat akte pendirian di notaris. Ketiga, mengesahkan SK Menteri pembuatan PT. 4. Mengurus domisili kelurahan. 5. Mengurus NPWP. 6. Mengurus izin usaha, SIUP bagi perusahaan perdagangan. 7. Mengurus TDP. 8. Memiliki NIB. Kedua, yayasan. Dokumen yang paling tidak harus disiapkan untuk membuat yayasan. Pertama, salinan akte pendirian yayasan. Kedua, fotokopi NPWP yayasan. Ketiga, fotokopi KTP dan NPWP pendiri, pembina, pengurus, pengawas yayasan. Keempat, surat pernyataan tempat kedudukan, disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat. Kelima, bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang membuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sesuai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan. Terakhir, ada surat pernyataan pendirian mengenai keabsahan kekayaan awal. Koperasi, tahap dan prosedur pendirian koperasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 telah mengatur tentang tahapan dan tata cara pendirian koperasi. Pertama, perencanaan pendirian koperasi. Selanjutnya, kedua, penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas. Ketiga, rapat pendirian koperasi. Keempat, verifikasi nama koperasi. Kelima, pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi. Keenam, verifikasi dokumen permohonan. Ketujuh, mekanisme di SISMIN BHKOP atau Sistem Administrasi Layanan Badan Hukum Koperasi. Terakhir, pengesahan pendirian koperasi. Selanjutnya ada firma. Syarat pendirian firma, pertama, didirikan oleh minimal 2 orang. Kedua, menentukan nama firma. Ketiga, merancang tujuan utama mendirikan firma yang jelas. Keempat, terdapat domisili perusahaan. Kelima, akte pendirian. Keenam, NPWP firma. Ketujuh, memiliki badan pengurus dan anggota aktif. Tahap pendirian firma. Pertama, tahap pembuatan akte pendirian. Akte pendirian dibuat dan ditandatangani oleh notaris. Setidaknya syaratnya pertama, fotokopi KTP para pendiri peserta. Kedua, data anggaran dasar firma. Tahap kedua, permohonan surat keterangan domisili perusahaan. Permohonan ini diajukan kepada kepala kantor kelurahan setempat. Ketiga, tahap pembuatan nomor wajib pajak. Permohonan ini diajukan kepada kantor pelayanan pajak.
Keempat, tahap permohonan surat pengukuhan pengusaha kena pajak (SPPKP). Kelima, tahap pendaftaran ke pengadilan negeri. Permohonan ini diajukan kepada kantor pengadilan negeri setempat. Setidaknya melampirkan NPWP dan salinan akte pendirian firma. Keenam, tahap permohonan izin mendirikan bangunan atau IMB. Diajukan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindag. 7. Tahap permohonan surat izin tempat usaha, sama ini juga ke Disperindag. Ke-8, tahap permohonan surat izin gangguan, sama ini juga ke Disperindag. 9. Tahap permohonan izin usaha perdagangan, dan ini juga ke Disperindag. 10. Tahap permohonan tanda daftar perusahaan atau TDP. Diajukan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag. Persekutuan Komanditer atau kita kenal dengan nama SIPI. Dokumen yang setidaknya harus kita persiapkan pertama fotokopi KTP, sekutu aktif dan sekutu pasif. 2. Fotokopi NPWP, pribadi penanggung jawab perusahaan. 3. Surat kuasa dan notulen bermaterai serta kop perusahaan apabila dikuasakan. 4. Keterangan atau pernyataan domisili bermaterai. 5. Surat pernyataan KBLI bermaterai juga. 6. Nomor telepon dan email perusahaan. Syarat mendirikan SIPI. Pertama, minimal didirikan oleh 2 orang yang nantinya disebut dengan sekutu aktif dan pasif. Kedua, akte notaris dalam bahasa Indonesia. Ketiga, pendiri SIPI harus warga negara Indonesia. Keempat, kepemilikan 100% warga negara Indonesia. Tidak diperkenankan partisipasi modal asing. Selanjutnya tahap pendirian SIPI. Pertama, tentukan 2 pendiri SIPI. Tahap kedua, persiapkan data pendirian SIPI. 3. Pengajuan nama SIPI ke Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Keempat, pembuatan akte pendirian SIPI di hadapan notaris. Kelima, penandatanganan akte para pendiri SIPI. 6. Pengurusan SKDP. 7. Pengurusan NPWP. 8. Pendaftaran SIPI ke pengadilan negeri. 9. Pengurusan nomor izin berusaha atau NIB. 10. Pengumuman digital resmi.